Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Murdaningsih SEMAK selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Resiko, Program Studi Manajemen Universitas Cyber Asia. Saya Andri Wantoro dengan NIM 20020101099 ingin mempresentasikan dari hasil tugas yang telah saya buat pada kesempatan kali ini. Tema yang saya ambil sesuai dengan arahan tugas yang diberikan dengan mengambil tema penerapan manajemen risiko di perbankan syariah. Dari materi ini, saya mengambil studi kasus di perbankan syariah yang secara umum sesuai dengan informasi yang telah saya dapatkan dari berbagai sumber pustaka dan informasi dari web, sehingga kami dapat menyimpulkan dan meringkas dari kasus tersebut. Untuk studi kasus ini, saya mencermati lebih dari sistem operasinya di perbankan syariah. Jadi bukan kasus dalam hal ini kriminal yang diangkat pada masalah ini. Lebih cenderung kepada operasional pada perbankan syariah. Untuk pendahuluan pada latar belakang ini, saya awali dengan sejarah, yaitu perkembangan bank syariah pada tahun 1992 hingga 1998 yang hanya satu unit bank syariah di Indonesia. Sejak tahun 1999, jumlah bank syariah bertambah menjadi 3 unit. Dan pada tahun 2000, bank syariah maupun bank konvensional meningkat menjadi 6 unit. Sedangkan BPRS mencapai 86 unit. Maulidin 2020. Perbankan syariah dirancang untuk kebersamaan dalam bagi hasil usaha antara pemilik dana atau sohibul mal yang menyimpan uang, lembaga selaku pengelola dana, mudorib, dan masyarakat yang membutuhkan dana yang berstatus peminjam atau pengelola usaha. Abbas 2019. Abbas et al. 2020. Perkembangan bank syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2023 BPI 2019, terdapat 2 tambahan risiko dihadapi oleh bank syariah dan bank konvensional, yaitu risiko imbal hasil (rate of return risk) dan risiko investasi (investment risk). Bank perlu melakukan manajemen risiko sebagai bentuk tahapan metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta menghentikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Bank Muamalat Indonesia sebagai pionir perbankan syariah menyadari bahwa sebagai institusi syariah harus mengelola dan membuat mitigasi risiko tersebut dengan tetap melihat pertimbangan kesesuaian prinsip-prinsip ekonomi syariah.
Rahmawati et al. 2021. Kemudian, bank syariah memiliki resiko yang lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak di sektor lainnya. Kompleksitas persoalan perbankan tidak semata menyangkut organ-organ perusahaan, tetapi juga melibatkan nasabah dan masyarakat luas serta kondisi stabilitas perekonomian dalam cakup luas Pramudia dan Sukmanirum 2020. Berdasarkan latar belakang menjelaskan bahwa dalam menjalankan bank syariah tidak bisa lepas yang namanya resiko. Sehingga akan kita kaji lebih mendalam tentang penerapan manajemen risiko dalam perbankan syariah. Dengan tujuan untuk lebih memahami yang sebenarnya konsep manajemen risiko dalam perbankan syariah. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan manajemen risiko dalam perbankan syariah. Istilah manajemen risiko berasal dari kata to manage, berarti kontrol dalam bahasa Indonesia. Dapat diartikan pengendalian, menangani, dan mengelola. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Stephen P. Robin memberikan pemahaman bahwa manajemen sebagai proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain. Sarofi 2022. Manajemen risiko merupakan rangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Mukhlisin dan Suhendri 2018. Dari beberapa penelitian menjelaskan bahwa ada lebih dari 400 lembaga keuangan di seluruh dunia yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lembaga-lembaga ini menyediakan beragam layanan dan berbagai macam produk yang ditawarkan. Popularitas lembaga keuangan syariah Nelly Siregar dan Sugianto 2022 semakin meningkat mendorong banyak risiko yang akan dihadapi dengan produk yang ditawarkan secara unik. Sedangkan dalam bank syariah dengan karakteristik utamanya adalah bagi hasil dan berbagi risiko, menguraikan sifat risikonya sendiri berbeda dengan bank konvensional. Substansi dalam konsep dan praktik yang digunakan memiliki perbedaan dalam sistem bank syariah dan bank konvensional. Sehingga kedua bank memiliki gaya yang berbeda dalam mengenali dan mengelola eksposur jenis risiko yang ada. Selain itu, dalam bank syariah juga mengalami jenis risiko yang sama dihadapi oleh bank konvensional, seperti kredit, likuiditas, dan risiko suku bunga. Namun, risiko biasanya berbeda berdasarkan perbedaan tersebut produk dan layanan yang ditawarkan dalam dua jenis bank. Yang ada giliran mempengaruhi giliran karakteristik aktiva dan kewajiban yang dimiliki oleh lembaga keuangan. Susanti et al. 2019. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 35 tentang perbankan syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa bank syariah dan undang UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Bank Indonesia. Dalam pasal 39 disebutkan bank syariah dan undang-undang
UUS wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko pada bank syariah dan US Alfi Yandra 2021. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8 PBI 2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum agar perbankan Indonesia dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dan penerapan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha, serta kemampuan bank dalam keuangan. Perbankan diharapkan mampu melaksanakan seluruh aktivitas secara integrasi dalam suatu sistem pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif. Muklisin dan Suhendrik 18. Perbankan syariah tidak semata-mata lembaga intermediasi, tetapi juga merupakan mitra nasabah. Perbankan syariah harus melindungi kepentingan nasabah. Maka wajib memegang teguh prinsip kehati-hatian agar perbankan syariah selaku pegang amanah dalam keadaan terkendalikan, liquid, solvent, dan profitable. Pada kepercayaan didasarkan pada itikat dan dilandasi dengan nilai ketauhidan bahwa apa yang menjadi tanggung jawab merupakan sebuah ibadah. Sehingga tujuan dari bank syariah tidak semata-mata hanya mencari keuntungan, tetapi juga mencari kemakmuran di dunia dan di akhirat. Tri Sadini 2013. Dalam penerapan manajemen risiko dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, mengidentifikasi risiko pembiayaan. Poin A, mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Identifikasi risiko pembiayaan merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko pembiayaan yang melekat pada aktivitasnya. Kemudian poin B, pada kegiatan pembiayaan, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi atau situasi keuangan debitur dan khususnya membayar kemampuan secara tepat waktu dan serta jaminan yang diberikan. Kemudian yang kedua, mengukur risiko pembiayaan. Yang A, memiliki prosedur tertulis untuk melakukan pengukuran risiko. Kemudian yang B, memiliki sistem pengukuran risiko pembiayaan dengan mempertimbangkan. Manajemen risiko sangat penting untuk bank syariah di pasar negara berkembang. Bank syariah sebagian besar pasar dengan cepat meningkatkan pangsa pasarnya. Di Indonesia, perbankan syariah telah tumbuh lebih dari 30% dari aset perbankan dan deposito di Indonesia. Bank syariah menunjukkan industri yang memiliki masa depan dan oleh karena itu harus dapat melibat gandakan pangsa pasar. Nelly et al. 2022. Untuk selanjutnya, jenis resiko dalam perbankan syariah. Satu, resiko kredit. Resiko kredit merupakan resiko yang muncul dalam pembiayaan pada saat suatu pihak bersepakat untuk membayar sejumlah uang, seperti akad salam atau mengirimkan barang. Misalnya akad mudharabah sebelum menerima aset atau uang setnya sendiri, sehingga menyebabkan kerugian. Kasus berbasis bagi hasil risiko kredit tidak terbayarnya kembali bagian bank oleh pihak penguasa ketika jatuh tempo. Kemudian yang kedua, risiko bad mark. Dalam bank syariah tidak berhubungan dengan suku bunga. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak menghadapi sebuah risiko pasar yang muncul karena perubahan suku bunga. Namun perubahan suku bunga di pasar memunculkan beberapa risiko di dalam pendapatan lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, risiko likuiditas. Bagaimana yang dijelaskan dalam risiko bad mark, risiko likuiditas bisa muncul karena melalui pinjaman maupun penjualan aset. Risiko ini yang muncul dari kedua sumber kritis
bagi bank syariah. Kemudian yang keempat, resiko operasional. Dalam resiko operasional memiliki usia yang relatif muda, terutama yang terkait dengan faktor manusiawi menjadi sesuatu yang kuat bagi lembaga bank syariah. Resiko operasional ini bisa muncul akibat mempunyai sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang memadai untuk menjalankan operasional keuangan syariah. Hal ini terjadi karena faktor perbedaan karakteristik bisnis software komputer yang tersedia di pasar komputer bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang diperlukan bank syariah. Dengan ini melahirkan risiko sistem yang menuntut bank syariah untuk mengembangkan dan memakai teknologi internasional. Yang kelima, risiko pembiayaan fidusia. Dalam hal ini rendahnya return bank dibandingkan dengan tingkat return yang berlaku di pasar. Ini juga akibat pada munculnya risiko fidusia, yaitu ketika menafsirkan rendahnya tingkat return sebagai pelanggaran kontrak investasi atau kesalahan manajemen oleh bank syariah. Mauludin 2020. Kemudian karakteristik manajemen risiko pada perbankan syariah. Perbankan syariah adalah salah satu unit bisnis, dengan demikian bank syariah juga akan menghadapi manajemen risiko. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang rentan akan risiko secara garis besar. Risiko yang dihadapi oleh bank syariah relatif sama dengan bank konvensional. Namun bank syariah memiliki keunikan tersendiri dalam menghadapi risiko karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Puasa 2016. Pada dasarnya proses manajemen risiko dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut di antaranya. Identifikasi risiko. Yang pertama tadi, dalam mengidentifikasi bentuk risiko yang dihadapi atau terjadi oleh sebuah lembaga dapat dilakukan dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya risiko yang tidak diinginkan. Dan yang kedua, evaluasi dan pengukuran risiko. Dalam tahapan ini dilakukan untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik sehingga dapat lebih mudah dikendalikan. Yang ketiga, pengelolaan risiko. Setiap bisnis akan menghadapi risiko sendiri dan karakteristik risikonya juga berbeda. Dalam hal ini memerlukan pengelolaan risiko tersebut. Pada umumnya, pengelolaan risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menghindari atau menahan, memverifikasi. Cara termudah adalah dengan menghindari jenis risiko. Dalam situasi ini, risiko dapat ditahan atau ditanggung sendiri. Teknik verifikasi biasanya banyak dilakukan untuk menyebarkan risiko kepada berbagai aset sehingga kemungkinan menghadapi kerugian dapat dikecilkan. Ramadiyah 2014. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dari apa yang sudah dibahas dari materi tadi, didapat kesimpulan bahwa resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, dan berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Penerapan manajemen risiko dalam perbankan syariah tidak terlepas dari kehati-hatian sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi, mencari, mengelola, dan mengatasi agar dalam mengukur risiko yang dihadapi bank syariah lebih mudah dan tidak terlepas dari prinsip-prinsip syariah.
Demikian Ibu yang dapat saya sampaikan dalam studi kasus pada perbankan syariah ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan pada tugas kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.